Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Good morning, Kamen Rider Zetsu. Hari ini kita akan bahas update terbaru nih di Link Satsu episode 702. Yang pastinya update kali ini, wow, dari kemarin udah banyak ya teman untuk kita lihat untuk first look-nya nih dari para riders yang muncul di poster arc kedua kemarin ya teman, kita bisa bahas itu. Sekarang kita udah dapat namanya ya, jadi jangan sampai salah ya teman-teman, karena ini juga desainnya ya memang mirip sekali dengan si Nox Knight itu ya teman, tapi nama sebenarnya ini tuh adalah Lord Riders. Jadi ini masih hitungannya adalah pseudo rider ya. Pseudo rider apa sih ya kan? Jadi pseudo itu adalah rider yang ibaratnya tuh masih incomplete ya, bukan berarti dia tuh tidak ada form. Dia ada form, cuman dia belum betul-betul menjadi Kamen Rider. Kalau kayak si Kamen Nox itu berarti ya dia udah punya belt yang kompatibel ya. Kalau untuk yang si saudara yang ada di Zetsu ini itu beltnya sama ya, walaupun juga pastinya akan ada perbedaan juga ya teman-teman ya. Kayak Night Invoker kan itu juga berarti sudo dong ya, soalnya kan berarti invoke ya, invoker bukan infoloker ya. Invoke berarti kayak apa ya, seperti kalau di Tensou Senteku Seiger kan itu kayak invoke ya kan ya. Jadi kayak bisa mengekstrak atau membuat wujud dari si Nox ini gitu ya. Kalau untuk si Lord ini kita juga lihatnya berarti ini orang-orang yang punya tahta tinggi ya teman ya. Soalnya kalau kita juga teman, untuk si Lord 3, Lord 5 dan juga Lord 6 ini itu punya keistimewaan juga ya teman. Nah, kita lihat sini untuk detail yang lebih jelasnya nih dari para Lord Riders ini. Jadi pastinya untuk Lord 3 itu mempunyai warna yang berwarna kuning dan juga ada biru dicampur hijau gitu ya teman ya. Jadi ini lebih ke highlightnya itu ya, bagaimana mereka mendemonstrasikan warna-warna itu ya teman ya. Dan kenapa ini base-nya kan warnanya silver ya, tapi mereka itu pakai warna kuning, merah dan juga biru ya teman ya. Contoh lebih gampangnya deh, kalian cek di Kamen Ghost ya, itu kan ada apa namanya, Ghost yang warna merah, kuning, biru ya kan ya. Yaitu pastinya bukan rider juga ya teman ya. Ini tuh lebih ke pseudo juga ya teman ya. Nah, kalau untuk yang kali ini itu kenapa disebut pseudo rider juga ya, karena di situ mereka hanya ibaratnya tuh dikasih yang ibarat tuh fase awalnya ya teman ya, fase awal mereka. Dan walaupun ini fase awal, mereka ini udah di tier yang atas ya teman ya. Ibaratnya Lord 3, 5 dan 6 ini juga ya bisa bilang kayak agent juga ya teman ya. Cuman ya kenapa disebut Lord ya, karena berarti agent yang direkrut sama si The Lady ini ya berarti udah pasti kayak tingkat penyabarannya tinggi, mungkin interaksinya mungkin lebih dalam, dan juga pastinya ya orang-orang yang terpilih ini bukan orang-orang sembarangan ya teman ya. Karena juga pastinya ini tahu juga ya teman ya, si Lord Tree ini kan berarti dia pakai jubah ya teman ya, ada armor pundak juga. Itu berarti ya mungkin bukan kesatria ya teman, kayak orang bangsawan gitu ya teman ya, yang dimana berarti ya orang penting atau orang yang punya rahasia di organisasi gitu lah ya teman ya. Nah, terus juga ada Agent 5 atau Lord 5 yang dimana juga masih sama ya kan ya. Ini kayak dari tipis makin tipis juga ya teman ya, soalnya ini armornya sama ya teman bentuknya, cuma warnanya merah. Terus ini juga ada penggunaan capsum lainnya ya teman ya. Terus juga di belakang sana ada Lord 6 yang mana juga ini katanya female ridernya ya teman ya, walaupun ini masih pseudo ya teman ya. Nah, kalau dari rumornya itu nanti si Lord 6 ini tuh adalah female, dan nanti tiba-tiba dia jadi third rider ya, alias mungkin tobat kah atau mungkin pindah ke kubunya si Baku atau gimana gitu ya. Berarti ya Agent 3 dan Agent 5 ini akan jadi kaki kiri dan kanannya si The Lady ini ya teman ya. Karena ya kalau kita bisa juga ya kan, untuk Agent 3 dan 5 ini tuh udah cukup kuat lah ya teman ya. Kalau misalkan Agent 6 atau Lord 6 ini itu keluar dan juga gabung sama Baku, ya setidaknya dia kasih tahu lah ya teman ya, seluk beluk ataupun misteri ya kan, mimpi ataupun lucid dream, dan juga bagaimana peran dari organisasi The Lady ini ya teman. Yang berarti nama organisasinya itu adalah Lord ya.
Oke, teman-teman, langsung kita lihat untuk DX Henshin Belt Lord Invoker yang akan dirilis di tanggal 31 Januari 2026 di harga 8.030 yen ya. Jadi pastinya akan muncul sekitar episode 19 atau 20 ya teman ya. Soalnya ini kan pastinya makin seru nih ya untuk kemunculan Lord Riders ini, dan semoga aja ya bisa memberikan dinamika juga lah ya teman ya, karena berarti ya di Zetsu ini baru ada 2 ya, 2 plus 3 Lord Rider ini ya teman ya, karena ini juga pastinya ya, ini sekali lagi ini belum Kamen Rider, masih Pseudo Rider ya teman ya. Jadi kalau teman untuk detail dari beltnya ya di sini cukup menarik ya teman ya. Jadi berwarna merah marun ya, dan juga ini seperti beltnya di Build Driver jadi ke Evil Driver ya kan ya. Terus juga apa tuh namanya Fallen Bastard jadi Big Magnum, mana sekali ya teman ya. Belt yang dari awalnya itu seperti yang warna biasa gitu ya, diganti warnanya kayak ini ya teman ya. Soalnya entah kenapa ini jadi tren juga ya teman ya, dimana warna merah ini tuh kayak kesan tuh jahat sekali ya teman ya, atau kesan tuh dewa, atau kesan tuh yang berkebalikan lah ya teman ya. Karena warna crimson ini ya, itu kayaknya betul-betul warna yang cukup digemari oleh Toei saat ini gitu ya. Terus juga kalau nama Invoker ini ya, kalau kita secara harfiah, Invoker itu seperti seseorang ya yang mohon pertolongan atau bimbingan atau kekuatan dari seseorang atau dewa, bahkan roh ya teman, melalui suatu mantra ya teman ya. Dan juga kalau dalam hal yang lebih luasnya lagi ya, itu invoke ya, atau dari cara kerja dari seseorang itu ya teman ya. Dari seperti itulah ya teman, karena Lord ini ya berarti mereka yang bisa minta bantuan ya teman ya, atau sang pemberi bantuan gitu ya, nggak tahu lah ya teman ya. Soalnya kalau di Lord Invoker ini atau Lord Riders ini juga pastinya bakalan dikupas satu-satu ya teman, harusnya adalah ya teman ya. Soalnya kalau di Zetsu ini juga sudah semakin banyak ridernya, semakin banyak teorinya ya, dan juga semakin banyak hal yang bisa cabang-cabangkan lah ya teman, mau ke sini mau ke situ ya kan, bisa banget ya teman ya. Nah di sini untuk Lord Invokernya kita dapat extra capsum ya teman ya. Jadi di sini juga banyak sekali ya teman capsumnya yang berwarna ungu, kuning, dan juga merah di sini. Terus juga oke. Kalau untuk yang Lord 3 ini tuh dia pakainya tuh ekstra ya teman ya. Kalau Lord 5 itu dia pakai shock, kalau Lord 6 itu dia pakai panic ya. Oke. Jadi di sini kita teman, cakep sekali ya teman ya. Walaupun juga ini warnanya memang banyak sekali yang dipakai ya teman, di Evil Driver udah, di Big Magnum sudah gitu ya. Tapi ya tetap ini menjadi keunikan juga lah ya teman, karena mau warnanya juga ini sama ya, jadi tetap ada yang bisa dipakai lah ya teman dari gimmick-gimmicknya. Jadi pastinya ini diputar seperti biasa teman, dan juga ada suara-suara yang menarik ya teman ya. Jadi untuk si Lord Invoker ini bakalan semakin memperjelas juga lah teman eksistensi dari si Nox Knight ini, dan juga apa sih relasinya itu ya dengan si Nox yang juga bisa hidup atau bekerja di malam hari itu ya kan ya. Itu yang pastinya akan dipertanyakan juga ya kan, maksudnya apa ya. Nah selain itu kita juga teman di sini ada 2 capsule ya kan, shock dan juga panic ini. Nah berikutnya di sini ada breaker ya. Jadi untuk toys ini akan hadir pada tanggal 31 Januari juga dengan harga 4.950 yen ya. Jadi ada blade mode, ada knuckle mode, knuckle, dan juga ada shoot mode. Oke. Jadi di sini kita dapat ini ya capsule baru juga, yaitu clear. Oke. Jadi clear system ini namanya. Clear capsule. Dan juga pastinya kalau untuk dari segi detail nih mantap juga ya teman. Kayaknya ini yang bakal jadi formnya si Lord 3 itu ya teman ya. Soalnya ini kan pastinya ada nambah jubah tuh nih ya. Tuh jubahnya nambah ya kan ya. Clear berarti ini secara teknisnya mirip sama projectionnya Zetsu ya teman ya. Kalau Zetsu kan dia projection, ini tuh clear ya, berarti itu tak nampak atau mungkin kamuflase mungkin ya. Soalnya ini berarti kalau untuk yang Lord itu dia pakai mode pedangnya, yang Five itu pakai yang mode knuckle, berarti bisa kayaknya nih yang Lord 5 ini bisa ini ya, ahli dalam boxing ya teman ya. Kalau yang untuk
si Lord Six ini kayaknya ahli dalam menembak ya teman. Jadi kita tunggu sekali ya teman actionnya ya. Dan juga pastinya kita dapat banyak sekali pernak-perniknya ya. Nah, di sini kita juga dapat untuk set dari Invoker ya, Lord Invoker dan juga Breaker set. Di sini kita dapat di 12.180 yen dan juga di tanggal yang sama ya, 31 Januari 2026 ya. Wih, yang mau set-set yang seperti ini langsung saja ya teman, gaskan ya. Soalnya ini juga bakalan banyak sekali ya teman ya yang akan di rilis oleh Toei ya, karena pastinya cuan ya. Dan ini ya kalau lihat juga detail dari si pedangnya ini juga kayaknya ini dari repaintnya ini deh ya, dari Peter Gabu ya teman ya. Atau juga ini bagian ini nih yang ini nih ya, bagian gagang warna biru ini kayak pernah lihat ya teman ya. Soalnya entah kenapa ini mirip sama pedangnya si Kamen Rider Jin ya, tau kan ya, yang si Slash Riser atau mungkin pedangnya si Brekam Zetsu juga ya teman ya. Soalnya kenapa modelnya dan juga bentukannya tuh mirip sama Slash Risernya si Jin ya, bukan yang ini ya teman ya, Force Rise bukan, ini tuh yang Slash Rise ya. Dan ini juga wah betul-betul detailnya mirip ya teman, dan juga duri-durinya tuh dari si ini ya, Peter Gabu ya kan, bedaknya itu dibikin repaint sama remodeling aja ya teman ya. Nah di sini ada di X Rider Capsule single box nomor 4 ya teman ya. Tiap boxnya dapat 450 yen di harga yang segitu ya teman ya. Di tanggal 31 Januari 2026 terdapat plasma capsule, erase capsule dan juga clear capsule ya. Wih, mantap sekali ini, mantap coy. Dan juga pastinya bisa ditautkan ke berbagai macam build yang ada ya teman ya. Nah di sini kita dapat juga ya teman untuk berbagai macam capsule-nya. Nah di sini kita lihat ada di X Rider Capsule single box nomor 5 ya di 1 Januari 2026 ya. Dari 550 yen juga kita dapat extra shock dan juga panic capsule ya teman. Oke. Jadi ini extra ini basic formnya mungkin ya. Kalau clear itu mungkin formnya yang kayak projectionnya Zetsu itu ya teman ya. Nah dari pastinya semakin menarik nih untuk debut dari Lord kita ya. Ampun Lord. Ya, jadi kita bisa dapat berbagai macam capsule yang menarik nih dari para Lord Riders ini. Wih, soalnya juga ini perhatiin juga ya, ini detail dari si Lordnya masih ada kayak ini ya, dari bagian lehernya itu ada kayak ukiran-ukiran atau pemotifnya Noxnya juga sih ya teman ya. Soalnya kan ini temanya futuristik sekali ya teman ya. Tuh, ini juga sama ya teman, warna merah juga tuh. Terus juga di sini nih juga sama nih kan, biru ya kan. Jadi ini nih pose yang semakin memperkuat nih teman. Ini nih kayaknya nih female ridernya bakalan yang sesuai rumor deh ya. Nah ini juga ada dari Rider Hero series teman yang akan muncul itu Lord 3 dulu ya teman. Jadi di tanggal 31 Januari dulu ya kan, berarti kayaknya ya akan muncul duluan itu ini dulu ya teman ya, Lord 3 dan juga Lord 5 ya. Soalnya kalau untuk Lord 6 kayaknya antara episode 20-an ke atas ya teman, 25 atau 24 gitu ya. Soalnya yang paling lama ya teman debutnya itu ya episode 25 ke atas ya kan, Sabella dan Poppy tuh ya kan, lama ya debutnya ya. Nah terus untuk yang lainnya ya berarti kita tinggal menunggu aja ya teman untuk debutnya nih. Langsung teman kita akan update nih sesuai di hari ini di tanggal 11 Januari ya teman ya 2006. Kita lihat ada aktor Yuki Tamaki yang akan menggantikan peran dari Zero ya di sini ya, menjadi komandan atau ini ya teman ya, serve yang baru ya kan untuk baku ini menjalankan misi-misinya. Dan misi barunya di episode 18 dan 19 nanti itu adalah defend the comrades ya, jadi kayak melindungi dari korban itu ya teman ya, atau teman ya teman ya. Nah di sini dia katanya akan menjadi Agent 3 ya teman, atau Lord 3 nih kayaknya ya. Soalnya kalau dari kita lihat juga ini kayaknya bukan hanya ini bisa dua kemungkinan ya teman ya, antara ini rekan atau simpanannya dari si Zero juga gitu ya, atau memang ini kayak kiriman ya teman, atau mungkin ditugaskan dari The Lady kayaknya itu ditugaskan ke
tempat Zero ini untuk menggantikan lah ya teman ya. Nah dari misi-misinya itu ya berarti akan ada peran langsung dari The Lady nih ya teman ya. Soalnya kan kalau dari Zero ini kita nggak tahu kan ya kendali itu dari siapa ya teman ya. Kalaupun itu dari The Lady ya berarti itu juga kayak nggak bisa dong ya, soalnya kan itu beda markas mungkin ya. Nah kalau misalkan kendalinya tuh dari seseorang yang jauh ya teman ya, jauh itu dalam artian ya berarti orang tuh nggak mau dilacak atau mungkin nggak mau ketahuan gitu ya. Soalnya berarti orang yang dilacak ini orang penting, orang yang betul-betul kayak mungkin entah mantan agent juga gitu ya. Soalnya ya berarti yang di Zero ini ya tubuhnya itu ya kan yang dikasih voice command gitu ya. Nah kalau untuk si Yuki Tamaki ini dia akan menjadi salah satu tokoh penting juga ya teman untuk Zetsu kedepannya dari episode 18 ini ya teman. Dan jangan kalian lupakan juga dong ya, ini sekalian muncul juga nih ya. Jadi ada guest star baru kita nih yang akhirnya ya sesuai rumor ya, ini sebenarnya ini masih guest star dulu nih ya kan, yaitu Yusuke Hirakawa ya. Rita Kamisuka ini ya yang awal dari Papillon Oger di King Oger, sekarang dia kembali di Kamen Rider Zetsu sebagai Kureha Miyamoto ya. Jadi di sini akan berfokus ke Naska Nagumon ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya teman. Soalnya entah kenapa sih penasaran sekali ya teman ya. Kayaknya Naska Nagumon ini paling sedikit ya teman mendapatkan spotlight. Soalnya dari kemarin tuh kayak fokusnya ke Tetsuya, Nox, Baku ya kan ya, ataupun Zero ya kan. Jadi kayaknya kita harus ada penyegar nih ya teman ya. Harus ada fokus ke cewek-ceweknya ya teman ya. Jadi ini bakalan fokus satu ke Naska Nagumon nih. Soalnya ini juga bakalan penting loh ya teman ya. Nggak cuman untuk Tetsuya doang, tapi Naska juga kita harus tahu ya teman ya, kenapa dia tuh mau jadi agent ataupun juga mau bergabung sama si Tetsuya ini gitu ya. Nah kalian lihat coy, ini stylenya sumpah deh, ini cakep banget. Oh my god, dia jadi jurnalis di sini ya. Jadi dia akan menjadi temannya si Naska Nagumo juga gitu ya. Soalnya kalian lihat coy, oh my god cakep banget. Mereka bilang juga ini kayak Yuna Shizuma versi dewasa lah ya teman ya. Soalnya kalau Yuna Shizuma kan ini masih remaja kan ya. Nah ini ibaratnya udah remaja pun ini udah kayak vibe satu dewasa sekali ya teman. Buset dah ini, oh my god luar biasa ya teman untuk perubahannya ya teman ya. Soalnya di sini dia udah dapat 3 job desk lah ya teman ya. Yang pertama itu dia jadi hakim di King Oger kayaknya sebagai Rita Kaniska. Juga dia jadi idol untuk penyabaran 1 episode doang, tapi 1 episode itu sangat digemari ya teman ya. Selain karena penampilan Rita Kaniskanya, itu juga pastinya bagaimana ya aksinya ya teman ya dari para king-kingnya itu dan juga Rita ini dalam melihat si musuhnya itu kan ya, si Minongan itu ya temannya. Terus juga pastinya balik lagi sebagai jurnalis, set dah cakep banget ini asli ya. Jadi kita akan bahas untuk preview episode 18 nih teman. Jadi di sini ada si Bagu nih kan yang juga dalam mimpinya si Naska berarti ya. Ini pas lagi zaman sekolah ya. Saya kira ini tuh bakal direct sama Koji Sakamoto ya teman ya. Soalnya kalau udah kayak tema sekolah begini kayak di Gochuger ataupun series yang setelahnya ya teman ya. Soalnya ini bakalan lebih banyak aksinya juga kan ya. Dan juga ini apa ya, kayaknya bakalan lebih fokus satu ke Naska dan juga si Kureha itu ya teman ya. Teman selain itu nih cepat nih ya, tuh ini Naskanya lagi main basketnya. Ini sesuai dengan aktrisnya juga ya teman ya, yang pandai bermain basket nih. Woi akhirnya ya Toei bisa mewujudkan aktrisnya bisa memerankan peran yang sesuai dengan hobinya dia ya teman ya. Selain itu juga di sini kalian lihat nih ada pertempuran Nox sama Zetsu juga kan ya. Jadi juga akan debut Nox-nya yang Gun itu ya teman. Kalau salah yang di episode 17 itu udah debut yang versi Wolf-nya ya teman ya. Shadow Wolf dan ini tuh Shadow Gun-nya. Nah habis itu, nah di sini ada si Kureha. Nah kalian lihat nih ya, dari posenya ini kayaknya akan ada twist nih ya teman ya. Soalnya banyak juga yang udah kayak langsung ke sana ya teman ya. Katanya ini akan menjadi Lord Six-nya ya teman ya. Kalau ini ingat juga ya teman ya, di foto tadi itu kan dia pakai bajunya tuh kayak baju detektif atau jurnalis gitu ya teman ya. Yang pastinya juga sama ya kan, penyamaran. Cuma kenapa beda sama Baku ya, karena Baku itu kan dia jadi agent ya teman ya. Ini tuh lebih ke detektif.
detektif, entah itu swasta atau gimana gitu ya. Soalnya kita harus paham juga ya teman ya, kalau organisasi code itu kan ada di dunia nyata ya teman ya. Nah berarti apakah ya ini tuh si Yuzuki atau si Kureha ini tuh dia dari code yang ada di dunia nyata kah, atau code yang di mimpi ya si Naska itu ya teman ya. Kalau misalkan ini tuh ada peran dari Delay juga ya, berarti ini ya sudah pasti sangat apa ya, memiliki kesinambungan juga ya teman ya. Soalnya ya wow, betul-betul menarik juga ya teman ya. Terus katanya juga ini kan dari si Korea ini kan ke Baku bilang gitu ya, kok kamu tahu namaku gitu ya. Terus dia juga manggil Baku tuh Seven. Itu juga Baku tuh belum ngomong loh ya teman ya. Terus juga diduga Lotri itu juga tahu tuh kalau Baku tuh adalah Seven. Nah, itu pas udah mau ke preview ya teman, si Agent Tri kan itu ngomong ya, itu dia juga salah satu Lord Tri kan tahu ya teman, itu si Bakuto adalah si Seven ya, si Zetsu itu. Kalau si Kureha ini tuh udah posnya begini ya teman ya, dia dari detektif itu juga sebagai untuk penyamaran dia atau gimana gitu ya. Jadi bakal menarik nih untuk episode kedepannya ya. Nah, di sini ada si Nightmares Basket mungkin ya. Nah, ini dia nih, ini penasaran juga nih. Ini Agent 3-nya ini lagi sama siapa nih? Apakah Agent 5? Agent 5 atau si Zero? Ya, soalnya ini bakalan banyak nih teorinya ya teman di episode 18 kedepannya ya teman ya. Berarti ini Agent 3 ini tuh bakalan mendapatkan sesuatu ya teman ya. Kayaknya ini juga ini The Lady ya teman ya. Soalnya di belakang tuh kayak rambutnya tuh diikat ya teman ya. Antara The Lady atau enggak si Zero ya teman, atau mungkin Agent 5 ini ya teman ya. Ya udah menerima berangkas, ini adalah Lord Invoker ya teman ya. Nah, habis itu kita lihat di sini si The Lady ini tuh dia bisa dalam wujud manusia ya kan, jadi kayak menghipnotis atau merasuki si Baku itu ya teman. Nih tuh, dan juga si Nox sudah semakin dekat nih kan untuk menculiknya si Nemo ini kesekian kalinya ya teman. Gak tahu tuh udah berapa kali. Untuk next episode-nya kita lihat ada debut dari Wolf ini ya, Shadowgun ya teman ya. Dan juga di sini bakalan banyak untuk action dari si apa namanya, Nightmares yang basket ini ya teman tuh. Wow, basket atau dadu nih teman, atau dice nih ya teman nih. Baku juga bakal berperan di sini. Nih juga sini mungkin jadi entah kepala sekolah atau guru ya teman ya. Soalnya entah kenapa style Nemo yang kayak ini tuh favorit banget ya teman. Kalau Nemo udah pakai celana panjang ya kan ya, style udah kayak ini, cakepnya nambah asli ya. Apalagi pakai kacamata, makin cakep ya teman. Nih dia si Nagumon Naskanya teman, dan juga pastinya ada para teman-temannya ya teman, dari si Naska juga serta si Kureha ini ya teman tuh. Di sini dia juga bawa pistol ke sekolah ya teman. Ini pastinya entah dalam misi sebagai detektifnya dia ya teman ya. Dan juga di sini ada Agent juga lagi ngomong sama Baku gitu ya. Terus juga pastinya banyak sekali action akan dihadirkan ya ke depannya. Di sini kayaknya si Korea ini kayaknya tahu ya teman, kayak kamu agent gitu ya. Jadi bakal menarik kita tunggu depannya di episode 18 ya teman ya. Ini dia, kita lihat nih, ini juga sedikit fun fact ya teman ya. Yuzuki Hirakawa ini tuh dia juga hobinya bermain basket ya teman ya. Jadi ini buset dah, ini combo yang sangat mantap sekali ya teman ya. Si Naska Nagumo dan Korea ini sama-sama suka basket ya. Jadi kita tunggu nih aksinya di episode 18. Oke teman, yang terakhir kita akan bahas untuk rumor nih dari Superform Kamen Rider Zetsu nih ya. Jadi dari sini kita lihat untuk build-nya katanya akan ada panel ya teman, panel 2 yang seperti ini ya. Jadi ini di tengahnya tuh bakal ada capsule yang unik katanya ya. Jadi kalau di Kamen Nox itu kan dia ada capsule yang bisa ngebuka ya kan, kayak lembaran gitu. Kalau ini nanti bakalan lebih besar katanya ya. Juga ini senjatanya nanti bakalan ada mode Gatling atau mode yang lainnya ya teman ya. Jadi bakal dimasukin 3 capsule di sini katanya ya. Terus juga ini si Superform itu bakal punya 2 mode, belum tahu juga apa namanya. Dan juga bakalan seperti ini katanya warnanya ya. Untuk panel yang ada di Z kan nanti katanya bisa diganti ya teman, atau berubah gitu ya. Nah seperti ini nanti bisa diganti untuk si yang ini nih tuh ya kan.
dan juga ini di TTFC akan ada hero baru ya teman, dan ini bukannya seperti ini teman siluetnya ya, soalnya pas itu ada juga ya teman post dari TTFC itu, dia yang 3 project dari TTFC itu juga sama ya teman ya, itu siluetnya kayak gini. Jadi kayaknya sih ini bukan seperti TTFC yang itu ya teman ya, walaupun juga pastinya akan ada pengumuman juga kan TTFC 10 tahun anniversary-nya ya teman. Kita penasaran juga nih seperti apa ya teman project TTFC ini. Wow, terus juga seperti ini ya teman untuk helm yang ada di super formnya si Zetsu ini ya teman. Penasaran sekali ini ya. Soalnya di sini juga kayaknya akan ada ini teman elemen-elemen gitu ya, makanya elemen api ataupun elemen listrik mungkin ya. Soalnya bakalan banyak nih variatif dari si Zetsu ke depannya ya.